Yang keempat, dan selamat mengikuti kebaktian kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengah kamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anakmu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi PKJ nomor 7 ayat 1. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya.
hukum Tuhan pada Minggu Advent keempat hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 157 ayat 1 dan kita berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampuhan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 178 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah Minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Roma 15 ayat 7 sampai 13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi 343 ayat 1 dan 2.
marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Sebagaimana teman-teman kita seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan jemaat minggu ini. Shalom. Warta Minggu tanggal 19 Desember 2021, 1 Romawi pelayanan 1:1. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 19 Desember 2021 adalah Minggu Advent keempat dengan topik minggu Immanuel Dongata Madebata dalam bahasa Indonesia, Allah beserta kita. 1-2 berita anak lahir. 1. Pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama laki-laki bagi keluarga Ramson Siagian, Ibu Melan Reminskere Borusitompul dari Wik Cijantung Pasarbo. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 2. Pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama laki-laki bagi keluarga Boris Mulyater Marciano Silitonga, Ibu Jelita Rahayu Borunai Baho dari Wik Keramat Jati. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 2 Romawi pelayanan koinonia atau persekutuan. 21 Minggu Advent. Pada Minggu 28 November 2021, gereja kita telah memasuki Minggu Advent. Minggu Advent ini mengarahkan kita untuk mempersiapkan diri menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita maknai Minggu Advent ini melalui hidup yang semakin berpedoman kepada kehendak Tuhan. 22 anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 19 Desember 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Sri Mulyo Hadi Raharjo, Ibu Astri Esther Borusilalahi yang baru berkeluarga. Alamat Jalan Damai nomor 72, Lubang Buaya, wilayah Wik Lubang Buaya. Semoga menjadi jemaat yang baik di tengah gereja kita. 23 jemaat dalam pembinaan. Mulai hari ini, Minggu tanggal 19 Desember 2021, telah diterima menjadi jemaat dalam pembinaan keluarga Leo Erikson Simanjuntak, Ibu Sri Pamuji Maria Panggabean, dan 1 orang anak dari HKBP Tapian Nauli Resort Hutaraja Dolok Distrik 2 Silindung karena sudah terlalu lama surat pindahnya. Tinggal di Jalan Gotong Royong, Kampung Makassar, Wik Makassar 2. 3 Romawi pelayanan kasih atau diakonia. 31 jemaat meninggal. Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 telah meninggal dunia Ibu Demsinar Borumunte Opung Yeskiel Boru, tutup usia 64 tahun 6 bulan, istri dari Bapak Mukarto Manulang almarhum dari Wik Dukuk. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. 4 lain-lain.
41. Jadwal kegiatan Natal dan kebaktian akhir tahun. Jadwal kegiatan Natal dan akhir tahun di gereja kita adalah sebagai berikut. Hari Rabu 22 Desember 2021 jam 16 WIB, Natal seksi perempuan tersedia dalam onsite dan live streaming. Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 20 WIB, Natal keluarga, acara disediakan gereja. Hari Jumat 24 Desember 2021 pukul 13 WIB, malam Natal dalam bahasa Indonesia. Pukul 16 WIB, malam Natal dalam bahasa Indonesia. Pukul 19 WIB, malam Natal dalam bahasa Batak. Hari Sabtu 25 Desember 2021 pukul 6 WIB, Natal pertama dan perjamuan kudus dalam bahasa Batak. Pukul 10 WIB, Natal pertama dan perjamuan kudus dalam bahasa Batak. Pukul 16 WIB, Natal pertama dan perjamuan kudus dalam bahasa Indonesia. Hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 6 WIB, Natal kedua dan kebaktian Minggu dalam bahasa Batak. Pukul 9 WIB, Natal kedua dan kebaktian Minggu dalam bahasa Indonesia. Pukul 11.30 WIB, Natal kedua dan kebaktian Minggu dalam bahasa Batak. Pukul 17 WIB, Natal kedua dan kebaktian Minggu dalam bahasa Indonesia. Hari Senin 27 Desember 2021 pukul 10 kebaktian perjamuan kudus khusus lansia bahasa Batak. Hari Rabu 29 Desember 2021 pukul 10 WIB, perjamuan kudus khusus kepada jemaat yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Jumat 31 Desember 2021 pukul 13 WIB, kebaktian akhir tahun atau parmingguan ujung tahun dalam bahasa Indonesia. Pukul 16 WIB, kebaktian akhir tahun atau parmingguan ujung tahun dalam bahasa Indonesia. Pukul 19 WIB, kebaktian akhir tahun atau parmingguan ujung tahun dalam bahasa Batak. Hari Sabtu 1 Januari 2022 pukul 00, kebaktian keluarga, acara disediakan gereja. Hari Sabtu tanggal 1 Januari 2021 pukul 10 WIB, kebaktian tahun baru atau parpunguan tahun baru dalam bahasa Batak. 42. Himbauan. Kepada jemaat HKBP Keramat Jati yang berdomisili berdekatan dengan lingkungan gereja, dihimbau untuk tidak membawa kendaraan roda 4 atau mobil pada acara kebaktian, malam Natal dan hari Natal serta tahun baru 2022, mengingat kepastian kapasitas parkir yang kurang mencukupi, serta kepada seluruh jemaat tidak diperkenankan membawa ransel. 43. Kegiatan kebaktian di gereja dapat kita baca di Warta Jemaat. 44. Pemberitahuan dan ajakan tentang PPKM protokol kesehatan dapat kita baca di Warta Jemaat. 45. Calon Sintua. Sesuai dengan kebutuhan pelayanan di masing-masing WIK, perlu kita Sintua mencari jemaat yang ada di WIK untuk kita usulkan sebagai bakal calon Sintua sesuai tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen ketiga huruf kapital BAB Romawi 7 pasal 27.6.2 halaman 169 sebagai berikut. Warga jemaat yang mempersembahkan dirinya menjadi penatua di jemaat, rajin mengikuti kebaktian minggu dan perjamuan kudus, berperilaku tidak bercela, paling sedikit berumur 25 tahun, sehat rohani dan jasmani, sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, dipilih oleh warga jemaat dari antara mereka dan ditetapkan oleh rapat pelayanan tahbisan. Dilaporkan paling lama akhir bulan Maret 2022. 46. Rapat Parhaladuk. Pada hari Selasa dan Rabu tanggal 14-15 Desember 2021 yang lalu
jam 17 WIB telah dilaksanakan rapat Parhalado di gereja tentang pembahasan program kerja anggaran 22. Rapat berjalan dengan baik. 47. Jadwal petugas gotong royong dan menyiapkan bunga altar dapat kita baca di Warta Jemaat. 48. Sumbangan. Diterima sumbangan dari saudara Obi Clinton Silalahi dari WIK Condet Batu Ampar di Sekretariat Gereja berupa tisu 8 dus, kamper 2 kg, disinfektan 20 liter, dan hand soap 2 jirigen isi 5 liter. Majelis HKBP Keramat Jati mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. 49. Undangan Natal Naposo Bulung se-Indonesia. Gereja kita menerima surat undangan nomor 520 garing D besar Romawi 8 DKI garing Romawi 12 2021 tanggal 17 Desember 2021 dari Preses Distrik 8 DKI Jakarta untuk mengikuti Natal Naposo Bulung se-Indonesia yang dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 21 Desember 2021 pukul 18 WIB sampai dengan selesai. Tempat HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah Distrik 18 Jabarteng DIY. Secara virtual dalam Zoom ID 860067685514, password 2211-22021. Acara dilangsungkan secara virtual melalui media Zoom dan live streaming YouTube melalui kanal YouTube @NHKBP Official. Bagi para peserta yang mengikuti acara secara online, dihimbau supaya melakukan rename dengan format asal distrik _ nama atau contoh Romawi 4 Toba huruf besar _ Erik. Marilah kita doakan supaya acara tersebut berjalan dengan lancar dan dihimbau terkhusus kepada jemaat kategorial Naposo Bulung supaya mengikuti acara Natal tersebut. 4.10 Pemberitahuan. Sesuai dengan hasil rapat Parhalado pada hari Selasa dan Rabu tanggal 14-15 Desember 2021, maka diberitahukan. 1. Gereja kita akan mengadakan Natal Perempuan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 16 WIB sampai dengan selesai. Dihimbau kepada seluruh jemaat, terkhusus jemaat kategorial perempuan untuk menghadirinya. 2. Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 diadakan perjamuan kudus khusus lansia pukul 10 WIB. Oleh sebab itu, dihimbau kepada seluruh jemaat lansia untuk mengikutinya. 3. Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, gereja kita akan mengadakan perjamuan kudus kepada jemaat yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Oleh sebab itu, dihimbau kepada para sintua WIK supaya mendata nama-nama jemaat yang sakit di WIK masing-masing. 4. Pelayanan rapat Huriah HKBP Keramat Jati dijadwalkan ulang menjadi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 19 WIB sampai dengan selesai. 4.11 Amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop lux persembahan 1A dan 1B, 1 amplop. 2. Kebutuhan perayaan Natal yang kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah. Dan persembahan ke kantor pusat HKBP 1 amplop kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya kita dapat bergunakan di kemudian hari. 4.12 Natal Keluarga. Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, kita akan mengadakan Natal keluarga di rumah kita masing-masing bersama-sama dengan keluarga. Oleh sebab itu, pada buku acara hari ini telah disertakan dengan acara Natal keluarga yang dapat kita bawa pulang. Kepada jamaat yang membutuhkan lebih banyak lagi acara Natal keluarga
dapat mengambilnya di sekretariat gereja. Jumlah acara Natal keluarga yang tersedia di sekretariat gereja terbatas. 4.13 Ralat Titing. Ralat Titing sesuai hasil rapat pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 di Kecamatan Keramat Jati tentang protokol kesehatan yang harus kita jalankan sebagai berikut. 1. Kapasitas jumlah orang di kebaktian 50%. A. Di gereja sebanyak 400 orang. B. Di ruang serbaguna sebanyak 200 orang. 2. Wajib menggunakan peduli lindungi. Demikian ralat warta. Tuhan Yesus memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B untuk keperluan Natal, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 162 ayat 1 dan seterusnya. Masuk ke
tanpa beserta dengan Tuhan, mengajari anak-anak kita hanya dengan akal pikiran kita, hidupnya juga akan hancur. Karena banyak sekali orang tua yang prioritas memikirkan anak-anaknya hanya sebatas pendidikannya, pendidikan sekulernya, supaya pintar dia, dileskanlah di sekolah yang terkenal, disekolahkan di sekolah yang terkenal, dileskan di tempat yang guru-guru lesnya itu bersertifikat. Pokoknya kau harus pergi, biar pintar kau biar hebat kau. Tapi berapa banyakkah rumah tangga, keluarga yang meminta dan berkonsentrasi untuk anak-anaknya itu bisa mendalami firman Tuhan. Muludong tadong dope ganup ulaun di nasida, suatu pengajaran sampai diundang itu guru agamanya ke rumahnya hanya untuk mengajari anaknya. Dan ini yang mulai dilupakan. Kalau bangsa Israel dulu, orang tuanya akan melakukan setiap hari. Ajari anakmu, beritakan firman itu berulang-ulang ketika engkau duduk, tidur, berbaring, berjalan. Kalungkan itu di lehernya. Jadi mereka selalu ingat firman Tuhan itu. Jadi kita orang tua juga sering mempersalahkan anak-anak kita. Pertanyaannya, apakah orang tua sudah memberikan perhatian pada anaknya, memberikan pengajaran pada anaknya, mengatakan bahwa Allah harus besertanya. Sering ini melupakan. Dan ketika anaknya melakukan kesalahan, kita membuat dia dalam hukuman, punishment. Tapi sering melupakan. Ternyata tanggung jawab kita yang tidak kita lakukan. Jadi boleh saja melakukan, mengerjakan, menyekolahkan anak-anak ke tempat yang hebat, tapi jangan pernah mengabaikan pengajaran firman Tuhan di rumah itu. Harus lebih kuat pengajaran firman Tuhan. Bagaimana mungkin keluarga mampu membawa bapak, anak, lalu istri semuanya berjalan seiring dengan Tuhan, kalau rumahnya pun sepi dengan doa. Tidak ada Immanuel di sana. Atau bagi pemuda-pemudi, bagaimana mungkin kau berharap masa depanmu cerah, gemilang, kalau Tuhan yang disebut Immanuel itu tidak benar-benar hidup bersama dengan engkau. Firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita yang pertama melalui peristiwa Raja Ahaz yang mengabaikan Tuhan, yang tidak mempercayai dan mengandalkan Tuhan. Yang pertama saudara-saudari, di minggu Advent keempat ini, firman Tuhan menyerukan kepada siapapun yang hadir di tempat ini dan yang di rumah. Sesuai dengan topik minggu, Immanuel, Allah beserta kita. Apakah saudara-saudari ada yang pernah meragukan bahwa Tuhan beserta dengan engkau? Pernahkah saudara-saudari meragukan bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau? Ketika engkau putus dari pekerjaanmu, putus dari pacarmu, atau putus dari yang lainnya, apakah engkau meragukan bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau? Ketika engkau memiliki suatu pengharapan yang besar, tapi Tuhan tidak berikan itu kepadamu, apakah engkau ragu bahwa Tuhan berserta dengan engkau? Pernahkah saudara-saudari, pemuda-pemudi di sini, siapapun, dalam pendidikanmu, kok makin sekolah makin susah, makin sulit, kok makin naik semester makin susah? Dalam kondisi seperti itu, pernahkah engkau merasa Tuhan tidak bersama dengan engkau? Ketika engkau dijauhi oleh teman-temanmu, apakah engkau juga merasa Tuhan menjauh darimu? Firman Tuhan berkata, Immanuel, Tuhan besertamu. God be with you. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tidak sedetik pun. Kata Immanuel berasal dari bahasa Ibrani, Immanu dan El. Immanu artinya beserta, menyertai, menjaga, mengiringi. Itulah Immanu. Dan El dari kata Elohim, Allah. Jadi Allah menjaga, Allah menyertai, Allah mengiringi. Dan kata menjaga Immanu dalam bahasa Ibrani itu juga ada terjemahan lainnya, yaitu diumpamakan seperti CCTV yang 24 jam mengawasi kita. Itulah Immanuel yang sebenarnya.
Jadi sekarang pun dia melihat kita. Nanti pulang di mobil pun Tuhan melihat kita. Di rumah nanti pun Tuhan melihat kita. 24 jam Immanuel menyertai kita. Dan tidak terluput sedikit pun apa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Jadi kalau engkau mengatakan yang ucapan kasar ya, kalau di gereja jangan ngomong kasar. Nanti kalau di luar bolehlah. Nah, Tuhan itu ada di sini, ada juga di luar. Kan begitu. Nantilah. Nggak kelihatan ini. Mencuri uang mama ini. 1 lembar aja pun. Biar bisa nanti traktir teman-teman. Tuhan ada di situ melihat juga. Itu Immanuel. Jadi kalau manusia lebih takut kan lihat CCTV. Kalau orang mencuri yang dilihat pertama CCTV-nya kan. Ada CCTV. Lalu dia berpikir bagaimana cara menutupi CCTV ini supaya dia bisa melakukan kejahatannya. Tahukah bahwa Tuhan itu seperti itu mengawasi kita. Ucapan kata-kata yang menyakiti siapapun, Tuhan rekam itu. Dan penghakiman nanti terbukalah semua yang kita lakukan. Kalau kita mungkin lupa pernah melakukan dosa itu. Kalau Tuhan merekam semua perbuatan kita. Itulah Immanuel dalam arti yang sebenarnya. Bahwa 24 jam penuh Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan mengiringi kita. Tapi ingat, Tuhan juga mengawasi kita. Jadi kalau dikatakan Immanuel bukan hanya berarti Tuhan engkau bersama aku. Bukan hanya itu. Tapi 24 jam itu Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Immanuel berarti Tuhan itu mengiringi kita, menjaga kita, mengawasi kita juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang pertama dalam khotbah ini mau mengatakan kepada saya dan kepada saudara-saudari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita dalam situasi dan kondisi apapun, bahkan sampai kapanpun. Ia tetap Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Itulah keyakinan umat Allah, iman dari umat Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru dan yang diwariskan kepada kita pada zaman sekarang ini. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Kalau kita ingat di perjanjian lama, Tuhan menjaga bangsa Israel, mengawasi mereka. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Seperti itu juga Tuhan bagi kita. Kenapa Tuhan menjadi tiang awan bagi mereka ketika siang hari? Supaya mereka tidak kepanasan. Lalu kenapa Tuhan menjadi tiang api pada malam hari? Supaya mereka tidak merasa kedinginan. Dijaga kita. Songoni dongolum amanginang. Saudara-saudari. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Bahkan pemuda-pemudi kalau ada yang sedang bergumul, engkau belum dapat pekerjaan, atau engkau baru saja diputuskan pacarmu, atau kau baru saja dikecewakan pacarmu mungkin, atau istri yang baru disakiti suaminya, suami juga yang baru disakiti istrinya ya. Jadi tidak hanya suami yang menyakiti istri, kan istri juga ada yang menyakiti suami mungkin. Kalau itu ada di tempat ini. Semua itu kalau ada di tempat ini. Firman mengatakan pada hari ini, Tuhan berjalan bersama kita, menjadi tiang api ketika malam dan menjadi tiang awan ketika pagi hari atau siang hari. Jadi dia perlengkapi kita selalu. Dia selalu memperlengkapi kita. Jangan takut dan jangan ragu. Itulah Immanuel. Kata Immanuel memberikan kita pengharapan. Tapi kata Immanuel yang kedua memberikan kita kewaspadaan. Supaya hati-hati kita bersikap karena Tuhan melihat kita. Tapi yang kedua, dalam khotbah hari ini, Advent keempat ini menyerukan kita supaya kita jangan takut. Jangan takut. Raja Ahaz jatuh ke dalam dosa, meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena dia rasa takutnya lebih besar daripada imannya. Seandainya imannya lebih besar, maka dia akan mencari Tuhan. Tetapi tidak, ketakutannya yang mendominasi pikirannya kan?
Jadi setiap orang kalau sudah terlalu takut itu mengaburkan iman kita kepada Tuhan. Ingatkah Petrus ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, dia ingin seperti Yesus. Lalu dia berjalan juga memandang Yesus. Tapi ketika dia mulai takut, ada angin kencang, ketika dia mulai merasakan tiupan-tiupan angin, dia mulai merasa takut. Matanya tidak lagi melihat Tuhan Yesus dan dia hampir saja tenggelam. Setiap orang yang rasa takutnya lebih mendominasi, mengaburkan iman kepada Tuhan. Jadi jangan terlalu takut. Ketakutan muncul pertama kali dalam Alkitab, adakah yang mengingatnya? Setiap liturgi selalu disampaikan, ditampilkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan. Itulah takut pertama di dalam Alkitab yang diperkenalkan. Lalu yang kedua, ketika Kain membunuh adiknya Habel, takutlah dia, dituliskan oleh Alkitab. Lalu kita mendengar juga di dalam Alkitab di mana Yakub yang takut bertemu dengan kakaknya Esau ketika dia menipu kakaknya. Jadi rasa takut itu muncul dalam Alkitab, dikatakan karena apa? Karena melakukan dosa. Setiap orang yang melakukan dosa akan merasakan takut. Tapi kalau kita tidak melakukan dosa, kita tidak akan merasa takut. Dan kehadiran Immanuel yang menyertai kita membuat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari tidak perlu takut, tidak perlu cemas, dan tidak perlu ragu. Jangan takut, aku menyertai engkau. Itulah seruan Immanuel ini. Nang homa biar. Apa yang paling kita takutkan sekarang? Apa yang paling kita cemaskan sekarang? Saudara-saudari, apakah ketakutan kita sekarang? Mungkin kita boleh mengatakannya dalam hati kita. Ada ketakutan kita yang paling mendominasi sekarang? Jika itu ada pun, maka ya seolah-olah teriakanlah dalam hatimu dan katakanlah kepada Tuhan, aku sangat takut memikirkan ini dan itu. Atau mungkin di sini ada pemuda-pemudi yang takut soal masa depan kalian. Yang mungkin sekolah, bagaimana nanti saya, masa depan saya jadi apa? Atau juga saya tidak bisa, mungkin tidak mampu menggapai cita-cita saya. Jangan pernah takut, percaya kepada Tuhan. Trust Him. Kata trust dan believe itu memiliki perbedaan. Kalau trust berarti dia mengenal Tuhan. Kalau believe, percaya, tapi tidak tahu sebenarnya. Jadi tidak cukup believe in God, but trust Him. Percaya padanya. Apapun yang kita takutkan sekarang, percaya kepadanya. Semua saudara-saudari, pemuda-pemudi, siapapun. Dan saya tidak pernah lelah untuk mengkhotbahkan, khususnya pemuda-pemudi, yang selalu ketakutan memikirkan masa depanmu. Atau mungkin karena persoalan ekonomi di tengah keluarga. Saya tidak mungkin bisa karena mama saya, papa saya seperti ini. Tidak mungkin saya bisa menjadi orang sukses. Ingat, ada banyak sekali orang sukses di dunia ini diberangkatkan dari keluarga yang miskin. Keluarga yang tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin saya bisa, saya ini untuk menyekolahkan, untuk dapat sekolah saja sampai SMP sudah syukur. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing impossible bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya takut ini karena penyakit ini selalu ada bagi saya dan tidak kunjung sembuh. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Setiap orang takutnya harus hilang dan sirna. Karena Tuhan memungkinkan segala sesuatu bisa terjadi. Mari kita melihat di dalam Alkitab berapa banyak orang sakit yang disembuhkan oleh Tuhan hanya ketika mereka datang kepada Yesus. Ketakutannya berubah menjadi pengharapan. Dan semua orang yang hadir di sini, yang duduk di tempat ini, dan yang mengikuti live streaming, ketika engkau sudah datang kepada Yesus, menyerahkan masalah dan sakitmu kepada Yesus, maka nanti pulanglah dengan sukacita. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, rasa takutnya harus hilang. Sekarang kita bisa memilih, apakah kita akan berjumpa dengan Yesus di tempat ini atau tidak. Kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus, maka pulanglah nanti dengan perasaan yang lega. Jangan lagi takut. Tetapi yang terakhir, di minggu Advent keempat ini, yang ketiga menyerukan kepada kita adalah agar kita jangan mengandalkan pikiran kita.
seperti Raja Ahas yang mengandalkan pikirannya. Padahal Nabi Yesaya menawarkan, mintalah sebuah tanda. Kenapa tanda itu penting? Saudara-saudari, sadarkah bahwa ternyata tanda dalam hidup kita itu bisa memberikan banyak keuntungan kepada kita? Semisalnya saja kalau awan yang kita lihat itu sudah mulai gelap, itu kan pertanda bahwa akan mungkin turun hujan. Maka kita akan bersiap-siap membawa perlengkapan untuk itu semua. Kalau hari berawan, kita mempersiapkan payung. Dan pertanda seperti itu sebenarnya boleh menjadi alegoris di dalam khotbah ini. Yesaya mengatakan mintalah tanda supaya dia dikuatkan Ahas, tapi Ahas tidak mau. Oleh karena itu, saudara-saudari, pada minggu Advent keempat ini kita diajak untuk yang terakhir, jangan pernah mengandalkan pikiran kita, kehebatan kita. Rugi sekali Ahas mengabaikan pertanda yang diberikan oleh Nabi Yesaya. Karena dikatakan apa? Akan ada perempuan muda mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakannya Immanuel, tetapi Ahas mengabaikannya. Hari ini saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memiliki hikmat dan iman daripada Tuhan. Jangan pernah andalkan pikiranmu lagi. Tuhamu amanginang naro di permingguan sore ini. Jangan pernah mengandalkan pikiranmu, perhitungan matematismu. 1 ditambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Bagi Tuhan tidak seperti itu. Segala sesuatu sangat mungkin bagi Tuhan. Jangan andalkan pikiran kita. Segala sesuatu yang sangat mustahil bagi kita, itu sangat terbuka bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Jangan pernah batasi Tuhan dengan pikiran kita. Kalau gereja kita ini juga akan menutup akhir tahun dan awal tahun nanti telah diwartakan tadi akan mengikuti rapat huria. Di sana yang paling hebat akan dibicarakan adalah persoalan keuangan. Tetapi bolehkah tidak mengandalkan hanya pikiran? Karena Immanuel, gereja ini pun diberkati oleh Tuhan. Perjalanan gereja ini pun diberkati oleh Tuhan. Seluruh parhalado yang dipilih diberkati oleh Tuhan Immanuel. Dan Tuhan tidak pernah salah memilih siapapun yang melayani. Dan saudara-saudari juga menjadi jemaat di tempat ini adalah sebuah juga pilihan Tuhan. Jadi bersyukurlah dalam segala hal yang dapat kita nikmati. Terlebih di penghujung tahun karena kita memasuki bulan Desember. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Tuhan menyertaimu. Jangan takut, jangan ragu, jangan andalkan pikiran kita. Segala sesuatu sangat mungkin bagi Tuhan. Kiranya kita pulang dengan sukacita dan minggu depan kita memasuki perayaan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Allah yang maha baik, kami datang kepadamu di dalam doa kami. Kami bersyukur karena Engkau telah berfirman kepada kami, menguatkan hati dan iman kami, bahwa Engkau selalu menjaga, menyertai kami, dan tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Dalam kehidupan kami ini, jika kami sering mengandalkan pikiran kami, kekuatan dan kehebatan kami, maka hari ini firman-Mu telah mengingatkan kami semua bahwa segala sesuatu sangat mungkin bagi Tuhan. Karena Engkau menyertai kami, maka segala sesuatu yang kecil pun dapat menjadi luar biasa. Sesuatu yang tidak kami anggap dapat menjadi begitu mempesona bagi banyak orang. Karena Engkau beserta dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, jika kami sudah terlalu lama meninggalkan Engkau, dan kami hanya membuat ibadah kami sebagai formalitas belaka, kami mohon ampun. Biarlah kami semakin dekat kepadamu, mempercayai bahwa Engkau adalah Immanuel yang selalu menyertai kami, dimanapun kami berada. Bahkan dalam perjalanan gereja ini, HKBP Keramat Jati, Engkau juga menyertai kami, menyertai seluruh parhalado
yang Tuhan pilih, menyertai seluruh pelayan full-timer yang Tuhan tetapkan melayani di gereja ini. Engkaulah Immanuel bagi kami. Juga menyertai seluruh jemaat-Mu dari kategorial sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, dan lansia. Biarlah kami semakin meresapi firman ini hidup dan kami lakukan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dalam ibadah Minggu Advent keempat ini, kami teringat jemaat-Mu yang sakit, yang mereka dirawat oleh keluarganya di rumah dan di rumah sakit. Tidak bisa hadir seperti kami karena kondisi tubuhnya yang lemah. Kami mendoakan mereka semua, agar mereka memperoleh sukacita sekalipun di dalam kondisi yang sedang sakit dan lemah. Kami mendoakan Amang Sintua STR Siregar, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Yuliana Boru Sitohang, Sintua LRR Boru Sormin, Amang Emar Paung, Sintua Besi Dauruk, Nyonya Munte Boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Huta Galung Boru Simanung Kalit, Nyonya Simanjuntak Boru Siahaan, Nyonya Turnip Boru Sialoho, Nyonya Nenggolan Boru Turnip, Besi Barani, Nyonya Rirtonang Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Siahaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Purba Boru Silaban, Nyonya Panggabean Boru Huta Galung, Joanna Mora Gultom, Nyonya SPP Siregar Boru Siahaan, Nyonya Besi Mancuntak Boru Sinaga, Sintua F. Aritonang, M. Marbun, RS Pardede, Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nainggolan, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Lumongga Hasibuan, Festi Boru Sianturi, BMP Marpaung, Nyonya Purba Boru Manik, Nyonya M. Tambunan Boru Simancuntak, Nyonya Sintua Siahaan Boru Manalu, Eva Boru Sitinjak, Nyonya J. Pardede Boru Hutahayan, Marudut Panjaitan, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani, Maria Siringo-ringo, Christian Siahaan, Karisa Dara Boru Siahaan. Jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit, Nyonya Panjaitan Boru Tampu Bolon, Jason Simancuntak, A. Sijabat, T. Silitonga, A. Sirait, dan Relus Sitorus. Kami membawa semua nama-nama mereka kepada Tuhan. Dalam doa kami bermohon, kasihanilah mereka, berikan mereka kesembuhan, berikan mereka keyakinan dan iman yang tetap berpengharapan kepadamu bahwa Engkau akan menyembuhkan mereka. Berkati keluarga yang selalu memberikan cinta kasih setiap hari bagi jemaat-Mu yang sakit. Berikan kesehatan juga kepada keluarga yang merawat, dan terlebih juga jemaat-Mu yang di rumah sakit. Berkati para medis, dokter, perawat yang membantu untuk menyembuhkan jemaat yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya seluruh dokter, tenaga medis Tuhan beri hikmat dan kekuatan. Keluarga yang menjaga juga Tuhan beri kesehatan. Di waktu yang terbaik mereka akan pulang berkumpul dengan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami teringat bahwa di dalam gereja-Mu ini pada minggu yang akan datang akan dilaksanakan perayaan-perayaan Natal sebagai peringatan kami untuk menyambut Juru Selamat Mesias yang hidup. Biarlah Engkau memberkati setiap persiapan dan juga keamanan di gereja ini, dan kami dapat menyambut kehadiran anak-Mu Yesus Kristus di dalam damai dan sukacita, agar mendapatkan pembaharuan dalam hidup kami masing-masing. Bapa yang maha baik, jika di tempat ini, di gereja ini, dan yang mengikuti ibadah di rumah, memiliki beban pergumulan yang begitu berat, yang mereka selalu doakan, dan belum kunjung Tuhan beri jawaban, kasihanilah mereka semua, biarlah mereka pulang dengan kekuatan baru daripada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab doa mereka di waktu yang terbaik. Jika ada jemaat-Mu di tempat ini yang merindukan jawaban atas doa mereka, bagi seluruh jemaat-Mu yang mencari pasangan hidup, yang dalam pendidikan, yang putus pekerjaan dan mencari pekerjaan, yang sedang juga mengalami pergumulan lainnya yang tak dapat kami sebutkan, kiranya dengan hadirnya mereka di tempat ini dan live streaming, jemaat-Mu mengalami kelegaan, pulang dengan sorak-sorai dan sukacita dan berpengharapan kepada Tuhan. Bapa, ampunilah dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu yang tak berkesudahan. Di dalam pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi, marilah kita bernyanyi dan menyampaikan persembahan kita dari Kidung Jemaat nomor 81.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadiran-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pemimpin yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, bibelfro, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah Injil kerajaan-Mu baginya, semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi, demikianlah ibadah kita pada Minggu Advent keempat ini. Kami seluruh para halado mengucapkan selamat Minggu Advent keempat. Tuhan Yesus memberkati. Horas.